Baik, mari kita bahas sebuah persoalan sederhana ya mengenai gaya gesek ini. Misalkan di sini ada sebuah balok yang memiliki berat 300 Newton, arahnya tentu saja ke arah pusat bumi gitu ya, atau biasanya kita katakan dia ke bawah. Padahal itu kurang tepat gitu. Yang tepat adalah arahnya ke pusat bumi. Nah, kemudian dikerjakan gaya sebesar 100 Newton pada balok tersebut dengan arah sejajar dengan bidang miring. Nah, apabila koefisien gesek antara balok dengan bidang datar, itu koefisien gesek statisnya adalah 0,25 dan koefisien gesek kinetisnya adalah 0,2, maka tentukan apakah balok ini dalam keadaan kesetimbangan atau dalam keadaan eh, bergerak begitu ya, kalau awalnya diam. Dan kemudian tentukan nilai gaya gesekan, gitu ya. Tentukan nilai gaya gesekan yang bekerja pada benda. Apakah dia gaya gesekan berupa gaya gesekan statis atau berupa gaya gesekan kinetis. Nah, mari kita lihat. Pada benda ini ada gaya apa aja nih? Ada gaya berat. Yang pertama itu ada gaya berat ya, yang besarnya 300 Newton, arahnya ke pusat bumi atau ke bawah begitu ya. Kemudian ada gaya dorong 100 Newton, arahnya sejajar dengan bidang ke atas begitu ya. Kemudian ada gaya gesek. Nah, gaya gesek ini eh, kemudian ada gaya normal ya, maaf. Ada gaya normal. Gaya normal itu tegak lurus dengan permukaan. Eh, yang warna hijau tuh, itu adalah gaya normal. Dan kemudian ada gaya gesek. Nah, gaya gesek ini kita belum tahu nih arahnya kemana. Apakah dia ke bawah ataukah dia ke atas begitu. Nah, eh, yang perlu dipahami bahwa gaya gesek ini dia melawan kecenderungan gerak benda. Kalau misalkan benda didorong ke atas, tentu saja logika kita gaya geseknya ke bawah gitu ya. Padahal belum tentu karena walaupun benda didorong ke atas, bisa jadi si dorongan itu kalah oleh gaya beratnya gitu. Jadi gerak total benda itu ke bawah dan gaya geseknya ke atas. Jadi belum tentu. Gaya geseknya perlu dipastikan dulu. Baik, nah kalau kita lihat nih, ini kan ada segitiga ya. Segitiga 3, 4, 5 itu. Kalau ini bisa kita gunakan sebagai petunjuk untuk menguraikan gaya berat. Karena gaya berat ini tidak sesuai dengan sumbu. Kalau sumbunya di sumbu X itu ada gaya 100 Newton dan ada gaya gesek, di sumbu Y itu ada gaya normal, maka si W ini tidak di kedua sumbu tersebut gitu. Jadi kita uraikan tuh menggunakan segitiga yang tadi. Jadi segitiga yang tadi tuh segitiga 3, 4, 5. Nah, ini bisa kita gunakan dengan patokan begini nih. Si sudut yang diapit oleh 4 dan 5 itu ditunjukkan ini dan ini. Ya, jadi ini 4 dan 5, berarti sisanya adalah 3. Jadi bisa kita gunakan perbandingan segitiga begitu ya. Sehingga kita bisa uraikan si W ini ke arah sumbu Y sebesar arahnya searah dengan yang 4 ya, jadi 4/5 dari W. Dan kemudian ke arah sumbu X, yaitu sebesar 3/5 dari W. Nah, sudah kita gambarkan semua gaya-gayanya. Kemudian kita tentukan nih gaya-gaya luar selain gaya gesek. Supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui nih gaya geseknya itu arahnya kemana gitu ya. Nah, kita jumlah semua gaya pada sumbu X selain gaya gesek ya. Ke kanan itu ada 100 Newton dan ke kiri bawah begitu ya ada 3/5 W. Jadi kita hitung 100 min 3/5 dari 300. Jadi kita dapat 100 min 180, yaitu min 80 Newton. Artinya apa? Artinya si gaya total di sumbu X selain gaya gesek itu adalah arahnya ke kiri gitu ya. Artinya gaya gesek itu kan selalu melawan kecenderungan gerak benda. Artinya gaya geseknya itu ke kanan gitu. Jadi yang kuning ini arahnya sudah betul ke kanan gitu. Gitu ya. Artinya gaya total 80 Newton ke kiri sehingga gaya geseknya adalah ke kanan.
Nah, kemudian kita lihat di sumbu Y. Karena benda tidak bergerak di arah sumbu Y, maka kita bisa pastikan sigma Fy-nya sama dengan 0. Ya. Nah, oke. Kita hitung gaya-gayanya yang ada di sana. Yang ke atas ada gaya normal dan ke bawah ada 4/5W. Jadi Fn min 4/5W sama dengan 0. Sehingga Fn sama dengan 4/5W ya, pindah ruas ke kanan, jadi positif. W-nya adalah 300, sehingga 4/5 dari 300 adalah 240 ya. 300 bagi 5, 60 kali 4, 240 Newton. Nah, setelah menghitung Fn, kita bisa menghitung besarnya gaya gesek statis maksimal. Kita asumsikan bendanya tidak bergerak ya, maka hitung dulu nih gaya gesek statis maksimalnya berapa. Nah, gaya gesek statis maksimalnya mu S kali Fn, yaitu 0,25 kali 240, yaitu sebesar 60 Newton. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa gaya total di arah sumbu X itu selain gaya gesek itu adalah 80 Newton ke kiri. Sedangkan gaya gesek statis maksimalnya adalah 60 Newton ke kanan. Nah, gaya gesek statis maksimum ini lebih kecil daripada yang 80 Newton tadi. Kalah begitu ya gaya geseknya. Jadi, si bendanya bergerak meluncur ke bawah. Nah, ketika benda bergerak meluncur ke bawah, yang bekerja bukan lagi gaya gesek statis, tapi gaya gesek kinetis. Nah, sehingga kita hitung tuh gaya gesek kinetisnya. Fk sama dengan mu K kali Fn. Jadi 0,2 kali 240, sehingga dapatlah angka 48 Newton. Ini adalah gaya gesek kinetis. Kalau kita disuruh untuk menghitung resultan gaya, tinggal dijumlah tuh. Ke kanan ada 100, ke kiri ada 3/5W alias 180 Newton, dan gaya gesek ke kanan ya, sebesar 48 Newton. Jadi totalnya adalah min 32 Newton. Jadi begitu. Nah, ini tugas yang untuk dikerjakan ya. Silakan.